Mas Brun. Apa? Ntar siang kayaknya enak nih. Kita beli kopi yang kayak di coffee shop gitu, yang nama-namanya tuh lucu-lucu kayak Lain Jiwa, terus Kenangan Manis gitu-gitu loh. Itu kan seger, enak. Beli yuk. Oh, enggak, itu kan bahaya gitu, Ti. Bahaya kenapa? Gak bahaya. Mendingan yang paling bener tuh kopi instan aja, cuman kasih gula. Sehari 5 kali. Nah, itu baru bagus. Itu mah nggak seger, nggak enak. Lebih enakan yang punya Uti tuh, yang Uti pengen beli tuh ada bobanya. Nah, boba lagi yang bulat-bulat kan? Iya. Wah, gak bagus itu. Kagak bagus kenapa? Ucus nempel. Nempel kemana? Nempel di ucus. Ya nggak mungkin kan udah dicerna keluar. Pokoknya gak bagus. Ya, tapi itu lebih seger. Lebih baik. Sini. Dokter. Apa sih pakai ada ucus-ucus segala tuh apa sih ini? Kirain dokter kaki enggak. dulu. Taruh, muter nih. Iya, kan bisa muter ke sana. Berarti masih langsing dong. Ya terang aja bagian bawah. Ini loh dok, aku ntar rencana pengen beli kopi yang kayak di coffee shop gitu. Cuman katanya Mas Bruno apa urusannya sama ucus? Katanya nggak bagus, soalnya kan ada kayak boba, Dikasih whipped boba, cream. ya kan, apalagi tuh yang bulat-bulat. Nah, mendingan Mas Bruno, kopi doang Apa sama gula, ya kan, sehari 5 kali. Lebih Ya aman. sama aja, gula-gula juga. Gini. Kalau mau ditanyain sehat apa nggak sehat gitu ya pasti nggak sehat dong. Kopi mah paling bagus tuh ya kopi nggak pakai gula, udah paling benar deh. Pahit dong dok. Kopi hitam. Betul, karena si kopi hitam itu manfaatnya banyak banget dari ngurusin badan, wah banyak banget. Tapi kalau dengan kopi nggak catatan, pakai gula jadi ketahuan dok. Apa tuh? ketahuan apa? Ketahuan susahnya. Ya, ada aja nih dia. Tadi katanya cerita tuh di rumahnya sama kakaknya ya, apa katanya setiap hari minum itu mulu, kopi mulu, katanya dia Gini, sebetulnya sih gini, kalau udah kencing manis itu udah mesti dipilih-pilih yang dimakan. Iya benar. Dan diatur apa aja, berapa jumlahnya, jangan semuanya dimakan. Tuh kasih tahu. Ya, Apalagi nih sekarang nih ya, nastar masih ada sisa-sisa. Bener nggak sih? Kastengel masih beredar. Iya nggak sih? Kemarin udah ngabisin berapa toples ya. Tahu nggak sih katanya tuh 3 nastar, 3 tuh. 3 nastar. Atau 3 kastengel itu sama kayak nasi. Nah, Mendingan makan nasi sepiring daripada makan itu. nastar. Aku udah 2 toples habis dok. Nah itu dia. Ditambah lagi 20 piring, Ti. Sebetulnya ditambah sih lagi boba. kalau nggak diabetes mah nggak terlalu masalah lah. Abis ini barangkali dibakar lagi lah olahraga ya. Tapi kalau diabetes mah udah hati-hati banget. Nih kayaknya udah saat-saatnya nih kita semua yang punya penyakit gitu ya udah mesti ngitung-ngitung, udah mesti periksa. Umur ya. Tapi kita belum buka loh sih, kita belum buka loh sih. Buka dulu sih Gara-gara ayo. sibuk menengahi. Halo Indonesia, selamat pagi. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di acara Halo Dokter. Yang tentunya setiap hari kita memiliki tema yang selalu menarik dan seru-seru. Dan setiap hari kita mendoakan Anda dalam keadaan sehat karena sehat itu asik. Nah hari ini kita mau bicarakan mengenai tadi tuh yang kena diabetes mellitus kena kencing manis. Ternyata kunciannya itu di nutrisi. Apa yang kita makan ya. Nah, kita akan bahas nih. Para pemirsa bisa memberikan pertanyaan lewat telepon untuk pemirsa yang berada di Jakarta. Hubungi ke 5743476 dan untuk di luar Jakarta 021-574-3478. Nanti di segmen 3 ya teleponnya ya. Atau bisa juga langsung dari sekarang tulis pertanyaannya lewat Instagram di @halodoktertvri. Ada 2 pokoknya dokter asik-asik nih. Ya, yang kita sebutkan namanya ya, satu penyakit dalam, satu lagi gizi nih. Satu siapa aja tuh? Ya, jadi hari ini narasumbernya tuh tadi di belakang aku lihat kece-kece loh. Ini kesukaannya si Mas Bruno ini. Yang pertama Dr. Livi Bonita Pratishita, spesialis penyakit dalam. Dan yang kedua adalah Dr. Ana Maurina Singgal M. Gizi, spesialis gizi klinik. Ya, itu mah kedemaian Mas Bruno. Langsung. Itu Mbak, tiap hari perempuan terus. Kenapa masih di sini? Nah, terus dokternya siapa yang jemput? Nah kan, suka begitu kebiasaan. Kan, ya. Pemirsa kita juga sebentar pemirsa ya. Kita akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Jemput. Pemirsa,
tema kita hari ini adalah ingin hidup berkualitas dengan diabetes mellitus. Pertanyaan nutrisi tepat jadi kuncinya di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Kita lagi nunggu dokternya nih. Ada dokter Livi sama dokter Ana. Tapi dokter Livi duluan kayaknya. Iya, ini Mas Bruno mentang-mentang cewek, kalau jalannya udah lama. cakep aja langsung disandra Gitu begitu. deh. Kita dilupain. Silakan dok, silakan dok. Halo dokter, apa kabar? Silakan dok, monggo. Tuh, ini dok ya, sabar ya dok ya. Mas Bruno kalau tiap hari begini perempuan terus aja. Bener-bener, udah Bruno cepetan ke belakang udah deh. Emang nempel Dok, mulu. ini ke cinta. Dok maaf ya dok, emang suka begitu kalau pagi-pagi dok ya. Oh, Bi, kayak begini banget modelnya ya. Dok, yang kena diabetes mellitus katanya banyak banget di Indonesia dan tiap tahun itu makin bertambah, betul dok? Kali makin lama makin bertambah. Karena memang keturunan atau memang sebetulnya ya enggak karena keturunan, kitanya aja yang pola hidupnya makin nggak Ya, sehat. pola makannya gitu. Ya, jadi memang diabetes itu memang ada faktor genetik. Jadi kan namanya epigenetik ya, Dok. Jadi genetik itu tetap ada, tapi kalau epinya atau lingkungannya itu tidak mendukung ya tidak terjadi diabetes. Tapi kalau lingkungannya mendukung, jadi Ini nih diabetes. ada istilah baru nih pemirsa ya, ada yang namanya epigenetik katanya. Jadi Iya. genetiknya oke pegang peranan, tapi kalau kemudian si epinya di sekitarnya itu mendukung, Iya. bisa juga nggak keluar bisa dong gitu, maksudnya kita jaga Bisa. gitu ya, walaupun jadi maksudnya gini, misalnya kita berdua nih, saya kan turunan diabetes, nah Aku Sisi nggak. kan nggak turunan diabetes, tapi kalau ternyata pola hidup saya lebih sehat, bisa Dibandingin aja loh Sisi duluan kena diabetes, saya nggak kena malah gitu ya dok Bisa ya? begitu dok. Bisa bisa, cuman sangat apa ya namanya ya? Jarang. Kalau misalnya tidak ada riwayat itu biasanya sih memang nggak terjadi riwayat keluarga dengan diabetes, itu biasanya memang tidak terjadi diabetes sih. Mungkin masalahnya itu masalah metabolik lain di dalam Oh, tubuh, misalnya baik. Tapi kalau aku misalnya kolesterol. overweight, obesitas gitu, itu faktor resiko banget. Faktor risiko juga. Walaupun aku nggak ada keturunan diabetes. Iya, dan kadang-kadang faktor keturunan itu juga kita tidak tahu ya. Jadi ada keluarga yang mungkin nggak ketahuan juga. Nah, maksudnya yang dulu-dulunya gitu kita nggak tahu. Tapi yang pasti ada satu lagi orang Indonesia itu kalau menikah kan nggak periksa-periksa dulu Iya, dong. nggak gitu. screening. Jadi bisa aja ayah kita atau ibu kita nggak Iya. terlalu tahu kita jadinya. Betul, Baik betul. dok, baik dok. Kita mulai dari mana mau ngomongin mengenai kunciannya ternyata tuh di nutrisi katanya. Iya sih, betul, nutrisi itu sebetulnya kan penanganan diabetes itu kan ada penanganan yang non farmakologis, ada yang farmakologis. Yang gitu. obat-obatan ya. Farmakologis Jadi itu ada yang pakai obat, ada yang nggak pakai ada obat. yang tidak. Jadi kuncinya itu untuk yang tanpa obat atau non farmakologis itu memang pola hidup atau lifestyle. Salah satunya itu nutrisi. Oke. Jadi Tapi kan pertama kali kita mesti membedakan dulu dong dok, mana yang boleh nggak pakai obat gitu ya, mana yang kemudian harus pakai dengan obat. obat, Iya, malah betul, harus betul. pakai suntik katanya Iya, insulin insulin, gitu ya. ya. Kita akan bagi dulu pemirsa ya, tapi saya minta dulu tolong dong materinya dokter Livi ya. Dok, ini sebelum kita ke materi dok, namanya tuh susah banget sih dok, gimana sih ngomongnya dok? Ya, Pratisita. Pratisita. Pratisita, oke. Tapi panggilnya dokter Livi ya. Panggilnya Iya, dokter Dok. Livi ya. Ya, silakan Silakan, dok. dokter. Oke. Ya, mungkin kita bicarakan penyakitnya dulu supaya kita lebih jelas tentang penyakit diabetesnya ya, Dok. Walaupun kayaknya udah mesra banget nih kita ya. Iya. Ya. Jadi kita memulai dari apa itu diabetes mellitus. Sebenarnya ini penyakit metabolik tubuh ya, penyakit metabolik tubuh di mana ditandai dengan tingginya kadar gula darah atau biasanya kalau dokter-dokter sebutnya hiperglikemi. Jadi glikemi itu kan glukosa, itu di dalam darah, emia gitu. Jadi hiperglikemia. Jadi gula yang bersirkulasi di dalam darah itu sangat banyak gitu. Kemudian kenapa bisa terjadi diabetes mellitus? Karena adanya kelainan hormon yang namanya insulin. Nah, insulin ini kan kita suka dengar ya nama salah satu obat diabetes ya yang disuntik. Nah, sebenarnya insulin itu hormon di dalam tubuh kita. Jadi Sebenarnya kita punya gitu punya ya. gitu. Tapi kenapa gitu? Nah, karena sekresi atau sekresi maksudnya Pengeluarannya penghasilan pengeluaran insulinnya itu terganggu atau kerja insulin terganggu atau keduanya gitu. Jadi ini pemirsa kita bisa ngomongin nih, oh insulinnya keluarnya nggak kurang gitu ya, Ya. misalkan. Atau barangkali nggak kurang, cuma ternyata Kedua-duanya. kualitasnya nggak bagus Betul, gitu. betul, seperti itu. Atau malah dua-duanya, kok lengkap ya dua-duanya ya. Bisa memang dua-duanya itu malah justru yang banyak dua-duanya. Jadi udah keluarnya sedikit, kualitasnya nggak bagus. Iya, Baik. gitu. Nah, sekarang kalau insulin itu yang tadi disebutkan ini
hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Jadi kalau kita lihat ini pankreas. Yang itu ya? Iya. Yang warnanya kuning? Iya. Oke. Nah itu memang fungsinya itu mengatur metabolisme gula darah. Jadi memang fungsi dari hormonnya itu Dok, sendiri. kalau kita misalkan tadi dikatakan pengeluarannya sedikit, Ya. kualitasnya juga nggak bagus. Apa karena ada permasalahan dengan pankreas kita? Ya, Atau pankreasnya betul. barangkali nggak kenapa-napa, tapi memang insulinnya nggak bagus? Itu gimana? Jadi pankreasnya yang kenapa-kenapa? Pasti sebetulnya. pankreasnya jadi punya Pasti permasalahan dengan pankreasnya pankreas. kenapa. Nggak bisa maksudnya gini, diobati aja pankreasnya gitu. Diobati pankreasnya, ya. Tapi masalahnya diabetes ini tidak hanya pankreas yang terganggu. Jadi liver kena. Jadi fungsi liver untuk mengatur metabolisme glukosa juga terganggu. Otot-otot juga, di usus juga keseimbangan penyerapannya, bahkan sampai ginjal tuh sebenarnya berkontribusi menyebabkan diabetes. Jadi sebenarnya itu di dalam tubuh pun ada interaksi yang interaksi organ-organ. Jadi kita nggak ngomong cuma satu organ. Sebenarnya aja begitu. Kalau sebetulnya. kalau dulu sih mungkin untuk pengetahuan yang dulu memang dari pankreas aja, tapi sekarang lama-lama banyak. dengan perkembangan ilmu kita penelitian. agak lebih pinter lah, kita mengerti ternyata nih barengan nih gitu ya, Iya, mungkin kemudian iya. diabetes. Berarti kerjasama dari organ-organ itu selain bisa karena efek jangka panjang dari diabetes, tetapi juga dia bisa menyebabkan diabetes. Ya, jadi sebetulnya kalau sebagai penyebab kan ada yang sebagai penyebab dan sebagai komplikasi. Nah, yang sebagai penyebab itu yang berkontribusi itu adalah pola hidup yang tidak baik. Gitu. Jadi misalnya sel-sel Jadi balik lagi nih yang bikin organ kita kemudian rame-rame bikin diabetes ini juga karena pola hidup kita yang tidak baik. Iya, jadi Lanjut. awalnya itu sel-sel lemak yang menumpuk, nanti akibatnya sel-sel lemaknya itu nanti di darah itu kadar lemak tinggi, nanti dia akan mengganggu pankreas, nanti mengganggu otot gitu. Jadi Lanjut, nanti Oke, kita mengerti ya. Iya, begitu kira-kira. Baik, Dok. Oke, slide berikutnya dok. Berikutnya ya. Nah, Nah, di ini, Indonesia aduh, bagaimana aduh. gitu. Jadi dari riset kesehatan dasar 2018 itu 8,5% atau 20,4 juta orang Indonesia mengalami diabetes Itu mellitus. 2018 loh, kita udah 2022 loh ya kan ya, pasti lebih banyak lagi Banyak lagi. jadinya. Iya, betul. Dari WHO, dari organisasi IDF, organisasi dunia sih, memang menyatakan ini di dunia memang semakin tinggi juga. Jadi Dok, seluruh Indonesia. selama pandemi kan banyak yang kemudian di rumah aja. Iya. Nah, itu nyumbang juga nggak, Dok? Oh iya, tentunya. Karena Berarti banyak yang artinya lebih banyak lagi dibanding ini. ya, jadi banyak yang lifestyle-nya itu jadi karena mungkin tidak beraktivitas ya, jadi Ya. banyak di rumah gitu. Berat badan naik, itu nggak sedikit sih saya ketemu ya. Berat Jadi badannya naik. pasiennya nambah nih gara-gara pas Iya. pandemi tadi. Iya. Gitu. Berat badan nambah 9 sampai 10 kilo karena pandemi gitu. Aduh. Terus dok gimana dok? Nah, ini diperkirakan akan terus meningkat karena kan memang sekarang ini makanan itu kan banyak macamnya, yang Ya. berlemak ya, makanan-makanan yang mungkin beda sama orang dulu ya makanannya. Tadi pilihan kopi dua-duanya nggak sehat tadi, Dok. Tapi memang makanan Indonesia banyak ininya sih, banyak bumbu-bumbu dan aduh Loh, bumbunya nggak salah Oh, enggak. sebetulnya. enggak ya? sebenarnya. Oh gitu. Ya? Ya, mungkin yang Atau goreng-gorengannya? goreng-gorengan, keju. Malah gitu. sebetulnya efek dari luar sebenarnya banyak ya, Ya, yang efek fast betul. foodnya Oh, itu lebih betul, fast banyak food. ya. Oke. Lanjut, Ya. Dok. Oke, sekarang bagaimana gejala gula darah tinggi nih supaya nggak terlambat begitu diagnosisnya. Nah, yang pertama mudah haus, dia haus terus rasanya. Kemudian Ini nggak terhitung ya kalau lagi dalam keadaan panas seperti ini ya. Iya, oke. kemudian mudah lapar. Nah, ini juga mungkin masih agak-agak samar ya, ini mudah haus, mudah lapar. Kemudian kencing banyak, BAK banyak ya. Ya. Jadi ini mungkin ini lebih mudah gitu disadari oleh seseorang kalau kencingnya banyak. Jadi misalnya malam-malam kok bangun pipisnya biasanya kan sekali aja gitu ya. Ini lebih sering. Lebih sering, jadi Walaupun bisa 3-4 buang air kecil yang banyak bukan hanya diabetes ya, cuma memang harus digabungkan. Iya. Jadi haus dan kencingnya juga banyak begitu. Kemudian yang terakhir penurunan berat badan yang drastis. Oke, Dok, kita tahan di sini, Dok. Ya. Ini mesti dibahas lebih jauh. Silahkan duduk ya, Dok. Oh ya. iya baik. Penurunan berat badan drastis, tanpa diet, tanpa apapun. Tapi kan orang bahagia dong, bayangin nih, Dok ya. Dia kan tadinya gemuk ya, Dok. Terus tiba-tiba dia turun misalkan 10 sampai 15 kilo. Kan seneng, apalagi pas kemarin nih bulan puasa gitu misalkan. Nah, pemirsa, kapan sih kita tahu bahwa berat badan kita turun ini sebetulnya
sehat buat kita, kapan ternyata dia turun tapi sebetulnya tanda untuk kena diabetes. Nanti kita bahas saat lagi pemirsa ya. Yes, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini karena sehat itu asik. Ya, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Kita kembali lagi menjawab Tema kita kan tadi kan bicara mengenai bahwa kunciannya diabetes mellitus itu adalah nutrisi. Tadi saya nih mau tanya sama Dokter Livi lagi ya, kita ulang pertanyaannya. Masih ada yang belum selesai. Iya, tadi kan bicara mengenai berat badan yang turun drastis. Nah, kalau kita misalkan sekarang kan kita dari gemuk tiba-tiba turun, kita senang dong Dok, ya nggak sih? Kapan kita tahu bahwa berat badan turun ini sebetulnya nggak sehat karena diabetes atau ternyata malah sehat loh buat tubuh kita gitu? Ya, jadi kan tidak mungkin ya berat badan turun tapi tidak ada perubahan pola hidup yang kita lakukan. Misalnya makanan kita sama-sama aja nih. Terus jadi nggak ada diet, nggak ada menggunakan apapun olahraga, gitu ya. Olahraga juga enggak misalnya. Terus makanan juga perasaan sama aja gitu. Terus pagi, siang, malam tetap makan dengan porsi yang sama, tidak kurangi tapi kok berat badan turun. Nah, biasanya sih kalau memang orang yang diet itu kan pelan-pelan lebih baik ya. Gitu. Jadi kalau misalnya berat badan itu kan kalau diet itu sebaiknya kan dalam seminggu turunnya 0,5 sampai 1 kilo aja gitu. Oh gitu, nggak boleh terlalu banyak. Kalau gitu drastis tuh, kalau drastis pasti ya memang dengan. Berarti kalau kita ngomong drastis itu di atas 1 kilo, sebulan berapa banyak Dok misalkan? Sebulan misalnya lebih dari 5 kilo gitu. Itu nggak boleh. Kita sudah menganggapnya itu drastis sebetulnya. Tanpa melakukan apapun, turun dari 5 kilo, kita rasanya lemes gitu-gitu nggak Dok? Ada? Pasti lemas. Jadi rasanya juga nggak asik sebetulnya ya. Kita merasakan tidak tambah sehat. Berarti kita sudah mesti tanda tanya nih, jangan-jangan ada yang salah gitu ya. Iya, betul. Apalagi Dok yang harus dipikirkan Dok? Kita balik ke materi dulu boleh ya? Ya, jadi ini gejala klasik diabetes nih sebenarnya 4 ini gitu. Jadi tapi nggak semua orang memang ada manifestasi ini. Jadi belum tentu gejala ini tuh keluar gitu. Jadi tetap mesti hati-hati walaupun nggak ada 4 ini. Gitu. Nah, sekarang kita mesti tahu apa akibatnya kalau kita terkena diabetes gitu. Jadi ada komplikasi nih. Komplikasi itu maksudnya ya organ-organ yang terkena imbas akibat penyakitnya gitu. Jadi bisa kena di jantung gitu, otak, nah pembuluh darah, kemudian mata juga, Ya, itu kemudian paling sering ya mata ya. gitu. Oke. Lanjut Dok. Ya, jadi kalau misalnya kita perhatikan ini ya, sebenarnya kan ini bisa ke sistemik ke seluruh tubuh ya. Jadi kalau misalnya di otak bisa menyebabkan stroke misalnya. Kalau di jantung itu bisa menyebabkan serangan jantung sampai bisa meninggal mendadak pun bisa begitu. Kemudian gagal ginjal. Nah, gagal ginjal yang patut kita waspadai yang cuci darah yang kalau udah stadium akhir menjadi cuci darah, jadi cuci darah rutin. Nah, ini berbahaya. Kemudian bisa menyebabkan gangguan di penglihatan, jadi bisa sampai ke kebutaan. Kemudian kalau kita mungkin sering dengar ya ada luka atau kaki diabetes. Itu yang paling sering. Lama sembuhnya ya Dok ya? Lama sembuhnya, karena memang diabetes itu kan penyakitnya sebenarnya nggak di satu organ, jadi kena kemana-mana gitu. Jadi saat pertama seseorang didiagnosis diabetes, itu sebenarnya komplikasi sudah berjalan gitu. Jadi kalau jadi kena ke ke pembuluh darah, ke saraf, jadi proses penyembuhan itu juga tidak baik, aliran darah tidak lancar, sarafnya juga kurang baik. Jadi kalau ada luka penyembuhannya lama, gitu. Lanjut tuh. Ya. Nah, ini yang tadi disebut sih 5 pilar tata laksana diabetes. Jadi yang penting itu semua ini harus dilaksanakan. Jadi tidak cuma obat-obatan. Nah, tadi kan dokter menyebutkan ada yang pakai farmaka, pakai obat-obatan, ada yang tidak. Nah, kita caranya membedakan gimana bahwa kita bisa nih termasuk yang nggak pakai obat-obatan begitu. Jadi saat pertama diketahui diabetes, kalau misalnya seseorang itu kondisinya baik-baik aja, misalnya cuma ketahuan dari hasil laboratorium, oh hasilnya kok ternyata diabetes. Nah, tapi nggak ada gejala yang 4 tadi. Nah, itu bisa sih dengan mengubah pola hidup. Itu ada
titik potongnya nggak dok? Misalnya pemeriksaan gula darahnya sekian, atau kita periksa HbA1c untuk melihat 3 bulan terakhir berapa kadarnya. Nah itu kapan Untuk memutuskan? menentukan si orang ini maksudnya bisa harus pakai obat. obat-obatan. Ya, gitu. karena kan biasanya pasien itu maunya nggak minum obat dulu mbak. Dok, boleh duduk dok. Kasihan Slide iya. terakhir ya dok ya. Iya, Maksudnya iya, gini dok, kan bisa juga gini. Oke kita coba dia pakai obat, tapi ini obatnya ini nggak akan lama nih bapak ibu misalkan. Kita akan coba obat 3 bulan plus misalkan pola hidupnya. Jadi ntar sebentar lagi obat akan dibuang misalkan begitu. Ya, jadi pola hidup itu justru pilihan pertama pengobatan. Kalau nggak berhasil baru obat-obatan. Oh, baru obat-obatan. Jadi Kecuali obat-obatan nggak akan dikasih duluan nih ya. tergantung kondisi sebenarnya. Iya, Itu iya, kalau orang yang benar-benar fit, bagus, dan gula darah tidak terlalu tinggi ya misalnya. Jadi prinsip pertama nih pemirsa, tetap saja pemirsa, edukasi pertama adalah gimana caranya orang mengubah pola hidup dulu. Iya. Iya. Nah kita nggak mengharapkan datangnya dalam keadaan susah payah ya dok ya, udah komplikasi di mana-mana itu lain cerita lah pasti. Sedini mungkin berarti kita Sedini memang mungkin. harus melakukan screening terhadap diri kita sendiri. Dan yang paling penting tadi kata-kata dokter yang mesti saya ulang adalah waktu seseorang didiagnosa kena diabetes atau kencing manis, Ya. komplikasi sudah berjalan. Kenapa pemirsa? Karena begini pemirsa, untuk ketahuan diabetes itu biasanya tuh nggak langsung hari ini diabetes ketahuan hari ini gitu kan ya. Karena tadi gejala 4 yang kayaknya keren itu belum tentu keluar. Iya. Jadi tiba-tiba kita ketahuannya bisa ya udah ada ini, udah ada Iya, itu gitu ya dok ya. Pemirsa di segmen ini Anda boleh bertanya, ingat ya di 5743476 atau di 02157434478. Iya. Langsung loh. Iya. Halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Halo pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Dengan siapa di mana Pak? Dari Ujang, Sulawesi Tenggara. Oh silakan Pak Ujang. Kendari ya Pak ya, monggo Pak. Ya, ini saya sering ngantuk pagi-pagi. Terima Biasa kasih. kalau habis makan ngantuk, tapi kalau saya periksa gula darah saya normal. Oke. Oh, Baik Pak. Berat badan saya normal juga. nggak ada masalah ya. Tapi ada gejala ngantuk yang sering Ngantuk. disebutkan, katanya ngantuk itu adalah salah satu gejala diabetes ya Pak ya. Kita tanyakan ya Pak ya. Iya. Terima kasih banyak Iya. Pak Ujang. Iya. Dengarkan jawabannya ya Pak ya. Dokter Livik, yang sering kita baca, sering dibacakan ini kan biasanya dari WA, grup gitu dari Iya. mana-mana. Salah satu gejala dari diabetes itu adalah ngantuk. Nah, Pak Ujang katanya kalau udah nonton pagi-pagi terus suka ngantuk. Tapi gula Kayak kurang darah tidur oke kali. katanya. Ya gimana tuh Pak? Berat badannya oke gitu. Enggak, kalau misalnya diabetes itu gejala khasnya yang klasik itu yang 4 tadi. Oh, jadi jarang hanya ngantuk aja ya dok Iya, ya. kalau ngantuk aja itu kan Habis begadang. banyak masalah lain yang Iya, bisa iya, kita iya, pikirkan ya. Mungkin bisa aja asupan suplai oksigen ke otak kurang, atau lagi sel darah misalnya HB-nya kurang, atau Jadi Pak, istirahat. cerita ngantuk ini bukan cuma punya diabetes aja. Jadi bisa diperiksa yang lain, apalagi kalau udah tahu, oh nggak ada berat badan nggak masalah, gula darahnya bagus. Ya. Yang penting sekarang daripada kalau misalnya belum periksa gula darahnya supaya ketahuan ya Pak ya. Atau ke Walaupun dokter. beberapa pasien yang memang datangnya itu karena ngantuk aja loh dok. Ternyata pas lihat gula darahnya tinggi sekali gitu ya. Ya, itu termasuk gejala yang tidak khas. Tidak khas, ya. Lemas, misalnya. Lemas, nggak bertenaga, gitu-gitu ya dok ya. Iya. Pokoknya kalau udah begitu ya periksa gula darahnya. Boleh lah setahun sekali sih periksa gula darah. Satu lagi ada IG nih, kayaknya mesti dibacain sama Sisi Kayak nih banyak ya. nih yang masuk di Instagram. Oke, dari Yusnita Fitri. Hai dok, saya Fitri dari Bogor. Usia saya 37 tahun dan saya ibu rumah tangga 2 anak. Saya ada keturunan diabetes dan hipertensi, darah tinggi dari kakek neneknya, tinggi 158 dan berat badan 70 kilo, overweight. Nah, sudah menyadari nih dok, tapi saya malas olahraga. Waduh, jadi lebih jaga makanan aja, kayak gula diganti dengan gula khusus diabetes. Kadar gula saya 85 mg, masih normal nggak ya dok? Oke. Gitu. Ini 85 mg kita anggap pas puasa aja nih ya dok ya, udah bagus ya dok. Apalagi kalau misalnya sewaktu, bagus juga Iya, sih dok bagus ya. sekali Nggak sih. masalah ya. Ini yang kita sebut terkontrol. Kalau terkontrol itu gula darah puasanya 80 sampai 130 itu masih dikatakan terkontrol. Jadi ini bagus sih. Mungkin ini Tapi tetap berat badannya tuh dok, ya, 70 kilo. Kalau misalnya berat badan tidak di-maintain, tidak Ya. diturunkan, nanti lama-lama dia nggak bisa terkontrol dengan lifestyle saja. Oke, gitu. jadi gini Mbak Yusnita, permasalahannya gini kan, Mbak Yusnita tuh ceritanya gini ya dok ya. Saya memang gemuk nih ceritanya, tapi gula darah saya tuh bagus loh gitu. Apakah saya bisa menjaga dengan makanan gitu aja? Apa saya tetap harus diet? Tetap harus diet dok?
Kalau dengan profil ini sih harus diet karena ada riwayat diabetes sama hipertensi dan sel-sel lemaknya itu yang berkontribusi nanti. Nah, satu lagi Mbak Yusnita, walaupun barangkali gue yang terkontrol dengan baik, kita belum tahu nih bagaimana hipertensinya. Tensinya gimana nih? Bisa juga tensinya tinggi karena berat badan yang berlebih tadi gitu ya, Dok ya. Jadi mohon maaf Mbak Nita, kita tetap aja harus diet. Oke, semangat gitu ya. Jaga pola hidupnya. Dok, ini saya ada dokter yang juga akan hadir, dokter Ana nih. Ini udah kelihatan nih, ini udah dibawa-bawa sama si bener-bener deh Bruno. Ini dibawa muter-muter nggak, Dok? Pasti Uti diumpetin deh supaya yang nganter Mas Bruno. Monggo. Jangan dong. Monggo. Kayak yang aneh. Dokter ya. Aduh, jadi saya dong ya. Aduh. Silakan dok. Uti lagi nggak bisa biasa. Kalau perempuan juga saya Bruno. Diumpetin ya Uti ya, pasti deh. Ini boleh duduk ya? Boleh. Silakan. Dokter Halo, Sisi, Dok. Dokter Rula, Dokter Iya. Devi, apa kabar Dok? Tinggal Mas Bruno. Makasih lo udah nganterin ya. Sama-sama. Iya. Oke, sip. Dokter Ana, kita udah sampai ngomongin ke makanan loh. Apalagi tadi pertanyaannya pas banget nih. Jadi kalau tadi pertanyaan dari Mbak Nita itu dia tuh memang gemuk, tapi gula darahnya terkontrol dengan baik karena jaga makan. Jadi gula udah dijagain semualah gitu. Dengan umur 37 tahun udah nggak ketemu gula pasir misalkan. Tapi kata dokter Livi tadi nggak bisa gitu, karena dengan berat badan yang berlebih seperti itu terus menerus nantinya juga akan berantakan juga nanti keadaan. Betul. Sebetulnya memang jaga dari makanan aja bisa nurunin gula aja, Sebenarnya tanpa olahraga nih ya. Oh tentu saja. Intinya hidup kita itu kan banyak faktor ya, nggak cuma memang makan, tapi kita juga bergerak. Kita juga ada pekerjaan yang mungkin stres misalnya, ya. Semua itu sangat mempengaruhi kondisi metabolisme kita. Tadi siapa yang menanyakan? Mbak Yusnita. Ya. Mbak Yusnita tadi berat badannya berapa? 70. Tinggi Tingginya badannya 158. 158. Itu bukan overweight lagi, itu pasti sudah obes. Udah obes. Menurut kriteria Asia Pasifik ya, untuk status gizi ya, yang 18,5 sampai 22,9 itu memang status gizi baik. Ini memang agak berbeda dengan kriteria Kemenkes. Betul. Kalau Kemenkes gimana dok? Kalau Kemenkes itu agak lebih naik lagi sampai 25? dia. Betul. Betul sampai 25 ya. Nah, tapi kita mesti jaga-jaga karena kalau dari Asia Pasifik, kalau kami memakai memang Asia Pasifik dengan status gizi yang indeks massa tubuhnya 25 sampai 29,9. Kita ulang dulu sedikit nih pemirsa, daripada nanti kita kan kayaknya ngomongin apa sih indeks massa tubuh gini pemirsa. Kalau ngomongin berat badan itu kita bandinginnya sama tinggi badan. Supaya kita tahu nih dia normal apa tidak. Nah, hitungannya kita ulang lagi ya dok ya. Kita ulang dok hitungannya. Yuk, menghitung siapa nih? indeks massa berat tubuh badan dong. gitu ya dok. Berat badan dibagi. Betul. Berat badan di dalam kilogram ya, itu dibagi dengan tinggi badan dalam meter tapi dikuadratkan dulu. Oke, jadi gini misalkan 150 gitu ya, beratnya 50 gitu ya. Jadi 50 dibagi 1,5 dikali 1,5. Nanti dapat nanti pakai aja yang kalkulator yang di handphone. Yang gampang. Dapat angkanya nanti kalau dia angkanya 19,5 ya dok ya. Sampai 18,5 sampai 22,9. Ini Asia Pasifik ya. Itu masuk ke dalam yang normal. Memang banyak yang protes karena biasanya kalau anak-anak terlalu tinggi-tinggi gitu loh. Terlalu langsing kelihatannya, terlalu kurus ya. Tapi kenapa dipakainya Asia Pasifik? Karena tinggi badannya orang Indonesia nih rata-rata airnya tadi kan 158. Kecuali kalau misalkan tinggi badannya udah 165 ke atas. Beda cerita ya dok ya, udah ngelihatnya kayak misalkan yang internasional punya yang punya Kemenkes tadi. Tapi apalah ceritanya kalau nanti Mbak Yusnita tadi dihitung ke sana rasanya di atas itu. Di atas 25. Di atas 25 artinya sudah obes satu. Nah, jadi mesti diingat ya bahwa berat badan ideal kita itu sangat bergantung pada tinggi badan. Betul. Jadi semakin tinggi badan kita, semakin besar pula dalam tanda kutip berat badan ideal kita. Tapi harus diingat, berat badan kita itu terdiri dari berbagai macam komponen tubuh. Ada lemak, ada massa lemak, ada massa lemak visceral, Oke. massa otot, massa cairan. Kita ulang lagi, berarti nih pemirsa jangan bahagia dulu gitu loh. Jangan bahagia dulu kalau kamu misalkan masuk nih saya di 22,9 tapi isinya lemak semua gitu. Tetap aja nggak sehat. Sedih ya pemirsa, nanti kita bahas lebih jauh pemirsa ya. Kita tanya lebih jauh gimana hitungannya supaya benar-benar sehat, pakai komposisi sekalian ya. Sekalian juga mikirin makannya seperti apa. Tahan dulu. Jangan lupa masih bisa telepon ke sini kan ya di 5743476 di 0215743478. Ya, dan kita akan jeda dulu. Kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik.
Ya, kembali lagi di acara Halo Dokter, karena sehat itu asik. Apalagi sekarang kita lagi mau belajar gimana caranya buat semua yang belum kena diabetes, punya turunan diabetes, atau yang sudah jadi penderita diabetes, punya kuncian yang paling baik supaya tetap sehat. Kunciannya adalah tadi nutrisi. Menjaga pola hidup ya. Dok, dokter kan punya materi kan, Dok? Kita mulai materinya dulu deh, Dok, supaya barangkali nanti kita agak lebih mengerti. Karena udah bingung sama indeks massa tubuh, ternyata kita dalam keadaan normal pun belum tentu kita udah sehat. Betul. Silahkan, Dok. Oke, baik. Atur makan dengan mudah, yuk. Tapi nggak mudah ternyata. Teorinya ya. Jadi intinya untuk makan itu sebenarnya nggak usah ribet-ribet deh, yang penting tahu triknya, tahu tipsnya, dan tahu apa yang betulnya. Oke, nih saya ini ya. Oke, baik. Sebenarnya tadi udah 5 pilar ya, nambah dengan monitor, jadi mesti ada edukasi ya. Jadi mesti tahu tuh bahwa si penyandang tersebut, memang sudah ada diabetes yang mesti diawasin. Terus nggak cuma diabetesnya, mungkin kadar gula darah tinggi, apakah dia juga ada gangguan ginjal sudah, ya kan? Terus kemudian ada misalnya karena ada obesitas, kemudian mungkin ada sakit lutut, itu semua kan ngikut jadinya ya. Terus kemudian juga mesti tahu apa yang mesti dimakan, berapa banyak, aktivitas fisik juga jangan lupa ya, harus ya, karena cuman makan, cuman obat itu nonsens, nggak akan bisa. Nah, itu jawab lagi pertanyaan IG yang pertama ya, Mbak Nita. Nggak bisa tuh, nggak Mbak Nita, bisa gitu nggak ya. bisa. Aktivitas fisik ini contohnya harus olahraga yang benar. Kalau ngepel, Dok, ngepel, nyapu itu masuk nggak? Nah, itu aktivitas fisik, bukan benar, olahraga. pembenaran dong buat kita ya. Jadi gini, aktivitas fisik itu memang harus yang lebih aktif ya. Ada telepon, kemudian harus ada Telepon dulu olahraga. boleh, Dok ya? Oke, boleh banget deh. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, dokter, dengan siapa di mana? Selamat pagi, dengan Bu Ayu dari Jogja. Silakan Ibu Ayu. Pagi Bu Ayu. Terima kasih semuanya. Dokter mau nanya, kalau yang sudah kena diabetes, itu apakah seterusnya harus minum obat meskipun pola makan, terus nutrisinya juga masuk? Oke. Sudah kita atur gitu loh, dokter. Baik. Yang kedua, apakah kalau sudah kena diabetes itu pasti seumurnya sakit terus atau bisa disembuhkan gitu? Sip, pertanyaannya bagus banget, Bu. Kita keep dulu ya, Bu ya, karena itu buat dokter Livi tuh sebetulnya ya. Jadi ada 2 ya, Bu ya. 1 gitu ya, kalau udah minum obat terus apa enggak gitu ya. Bisa nggak sih berhenti minum obat? Yang kedua gitu ya, apakah kalau udah sakit disebut sakit terus gitu ya? Apa bisa disembuhkan? Kita simpen dulu ya, Dok. Kita teruskan sebentar, baru kita balik ke dokter. Oke ya. Oke, baik. Saya nggak jawab. Lanjut. Ya, lanjut. Aktivitas fisik tadi, Dok. Aktivitas Masih penasaran ya. nih. Jadi yang kita biasanya duduk-duduk aja, kemudian cari parkir yang deket aja deh, gue males nih. Gue udah pintu lobi utama gitu, gue cari yang deket gitu ya. Nah, sekarang untuk aktivitas fisik harus lebih jauh dan supaya jalannya lebih banyak. Jadi sebenarnya Mbak Yusnita tadi nanyanya kan saya malas olahraga. Oke, nggak olahraga deh misalkan, nggak berenang, nggak sepedahan, nggak jalan kaki. Tapi kalau misalkan dia aktivitasnya fisiknya banyak, boleh dong? Oke, yang pertama boleh, tapi saran saya adalah karena aktivitas fisik itu biasa kan tidak terukur, tidak ada repetitifnya. Sedangkan kalau untuk menunjukkan atau memberikan suatu fitness atau kebugaran badan harus repetitif, harus ada terukur ya. Jadi biasanya adalah boleh jalan pagi, misalnya 30 menit sehari, 40 sudah menit masuk olahraga dong. Sudah masuk dengan olahraga. Intinya adalah kalau saya menyampaikan, kita nggak bisa untuk mengubah otak kita dalam 1 hari. Betul ya? Harus ada habituasi atau kebiasaan. Which is artinya kalau kebiasaan itu harus dilakukan setiap hari secara konsisten, walaupun waktunya tidak harus langsung 60 menit misalnya. 5 menit, 10 menit, hari demi hari supaya otak kita terbiasa. Dan artinya adalah kalau penyandang diabetes ya, misalnya saya selalu sampaikan, Ibu untuk jaga makan itu nggak bisa berubah dalam 1x24 jam. Untuk menjaga makan ini harus dibiasakan. Untuk olahraga harus dibiasakan. Tatkala sudah mencapai kebiasaan 1-2 bulan, badannya pasti akan langsung rasa enak. Dan saat dia udah mulai bandel aja sedikit, badannya udah langsung rasa nggak enak. Dan dia akan back to yang, oh gue benernya seperti ini.
Jadi itu harus harusnya. konsistensi. Betul. Makanya edukasi ditaruh paling atas karena itu yang sangat penting. Kita cuma bilang nyuruh pasien ya ini doang, tapi dia nggak tahu pentingnya apa. Kan Gitu gini, loh. kita kan udah kebiasaan nggak enak nih dok, kebiasaan buruk nih misalkan sekian lama nih selama hidup udah 40 tahun kan misalkan kebiasaan yang nggak bagus, nggak olahraga, makannya sembarangan. Ya. Kita mau ubah kan? Ya. Nah itu pasti nggak mudah dong, Betul. karena kita udah 40 tahun seperti itu misalkan. Betul. Memang nggak mudah, itu nggak apa-apa nggak mudah, tapi yang penting sekarang adalah bisa dikerjakan. Bisa. Dan memang kalau mau berhasil harus diulang-ulang. Harus diulang dan niat dulu Iya, pertama. ada niat Biasanya dulu ya. orang meniat itu merubah niat itu harus ada dia jatuhnya dulu. Misalnya ke dokter gitu ya. Aduh, gula saya tuh udah 400. Nggak bisa dong, lu jangan pakai misalnya. begitu dong, lu bisa nggak dok nggak pakai begitu dong, nggak pakai jatuh dulu. Biasanya Biasanya niatnya ya, kurang ya dok ya kalau belum Secara jatuh. manusiawi 80-90% ada tobat-tobatnya itu pas udah jatuh dulu, habis itu aduh nyesel gitu Aduh, jangan ya. sampai gitu ya udah Itu sakit dia. gitu. Makanya. Karena gini, sakit aja nggak apa-apa, asal nggak sampai komplikasi dong. Betul. Nah, kita ngomongin diabetes Ya, kan, yang masih kita ada tahu kan untung. komplikasi. Betul. Masih ada untung. Misal udah DM, oh nggak kena ginjal masih untung. Oke. DM kena ginjal, ya misalnya masih untung nggak kena jantung, masih ada untung-untungnya. Masih untung nggak semuanya lu kena gitu maksudnya. Jadi harus memang sudah dari awal ada prevention. Oke, baik Ya, dok. oke. Terus kemudian gimana dok? Ini yang jumlah jenis Iya, jam ini itu deh tuh, tadi Dok. mau nanya ini. Ya ampun. Ya, jadi untuk makan setiap penyandang diabetes itu nggak sama, ya. Even though dia ayah sama anaknya misalnya kena DM, ngatur makannya nggak sama. Tergantung? Porsinya beda karena kan tergantung nih misalnya ya, tergantung pada berat badan, tinggi itu badan, dia. usia, aktivitas Harus diukur dulu fisik, ya. dan Oke. komorbid lainnya pada saat itu. Ya. Jadi tolong kalau misalnya ada di keluarga ayahnya ke dokter ada aturan makan, jangan dipakai juga Ya, buat anaknya. jangan dicontek. Jangan dipakai Tapi juga buat kan adiknya. mama kan diabetes, dia Ah. diabetes nih, ya sama-sama aja sekalian kan nggak jadi nggak repot, nggak Nah, bisa ya. nggak bisa. Tetap nanti kontrol kadar glukosa darahnya pasti nggak betul. Dan berat indeks massa Betul, tubuh harus betul. dilihat. Kan ya. nggak ada Oke. manusia yang identik ya, jadi harus diukur secara different. Ya, nah, Oke, ada pertanyaan bisa? Jenis Kita makanannya terusin ke sini ini? dok, maksudnya apa? Oke, Jenis jadi makanan. selain jumlah makan tadi ya, sudah bergantung dari macam-macam untuk bisa menentukan kebutuhan kalori seharinya berapa, kebutuhan proteinnya berapa. Protein pun juga harus tergantung nanti kesehatan ginjal contohnya dan tanda langsung dok kutip. yang tadi itu yang Apa si tuh? Mbak Yus, siapa Mbak Lula? Mbak Yusni. Mbak Yusnita. Ya, langsung dok misalnya 70 kilo nih, kebutuhannya gimana nih dia? Oke, Kan kalau perempuan, usia oke. 37 Tapi tahun. kayaknya dokter juga punya ada kasus juga ya dok kita Oh dia, iya, Dok, ya? betul, itu dia. nah, Coba coba. lihat kasusnya Boleh, aja boleh. jadi, Oke, jadi oke. bapaknya ya, Iya, gitu iya, ya. iya, Oke. iya. Ini dia ya. Ini untuk pemenuhan lemak nabati. Kok kayaknya enak ya dok ya? Lapar. Jangan enak semua, itu mesti ada berapanya ya, jangan Oke. diembat semua gitu loh ya. Oke, mesti tinggi serat. Nah, ini contoh Nah. kasus misalnya ya. Laki-laki berarti mungkin bapaknya tadi ya, 68 tahun menyandang DM, berat badan 70 pas ya Pas, tadi ya. oke. Tinggi badan Tapi ini masih tinggi cocok lah 174, 174 gitu ya. Kemudian berkegiatan ringan di rumah, setelah saya hitung-hitung kebutuhan dia dengan usianya, dengan laki-laki, dengan aktivitas biasa saya di rumah 1700, proteinnya nggak ada gangguan fungsi ginjal, saya berikan 76 gram, lemaknya ada asam lemak tidak jenuh, bla 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 Kan bla, bla, pusing bla, bla. dok, protein Oke. 76 gram. Iya, gimana? Itu dia, itu Motong tugasnya kami dagingnya. saja jadinya ya. Oh, gitu. Kami di itu, jadi monggo untuk kami yang ngitung-ngitung nanti yang simpelnya Berarti nanti adalah diajarin. untuk bapak ya. Oh, Misalnya gitu. Nah, nih, langsung ini. kelihatan nggak nih? Kelihatan, Makan ya. pagi misalnya ada sumber karbohidrat ya, misalnya ada nasi 6 sendok makan. Ini ada proteinnya tertentu, ada karbo tertentu. Ada ayam paha bawah tanpa kulit 1 potong saja. Tanpa kulit. Tanpa kulit ya, baik. perhatikan Padahal itu boleh ya. digoreng nggak dok? Tapi dok. Nah, ini dia lihat nih, ada minyak zaitun. Pakai Cik. minyak zaitun Minyaknya aja boleh. dihitung, ya ampun ya kan kita Aduh. pakai minyak yang tidak jenuh, ya kan karena biasanya selama Tapi ini kan kita. kalau digoreng dia jadi jenuh juga dok. Nah, saya belum menyampaikan Oh, belum ya, Dok, ya? kontennya dulu nih minyak zaitun nih. Nah, masalahnya adalah karena dia tidak jenuh yang jenis omega 9, jangan kena pemanasan ya. Jadi bagusnya adalah dia diminum langsung atau paling jeleknya tumis ya. Jadi udah dimatikan apinya, kemudian barulah ditaruh minyak zaitunnya supaya tidak rusak Langsung ketidakjenuhannya. stres ibu-ibu. Aduh ya Allah, Aduh. itu rasanya gimana? ya? makanya aku baru mau Gitu ngomong loh. enak nggak tuh? Ya Allah. Ya. Terus
Oke, terus kemudian ada sayurannya, ada apelnya jumlah tertentu nih ya, 1 biji sedang. Kalau misalnya apelnya gede ya dibagi gitu ya. Nah ini Bapak Ibu semua itu akan memberikan kadar atau kontrol gula yang baik, ditambah juga dengan obat-obatan. Tapi tentunya yang pasien-pasien obes ini harus ada restriksi kalori nih, harus diturunkan untuk mencapai berat badan ideal. Ya, tatkala dilakukan penurunan kalori itu harus sesuai juga dengan obat yang diberikan Dr. Livy. Ya, karena nanti bisa risikonya hipoglikemia karena kan karbohidratnya kita akan mengurangi untuk menurunkan juga asupan total. Kita kan udah ngerti ideal. jenis, kita udah ngerti jumlah nih dok ya. Ini kalau kayak jam yang dokter taruh di sini adalah ini harus jam segini atau barangkali bisa nawar. Oh saya makan kayaknya jam 8 aja gitu misalkan. Dia jadi penyandang diabetes itu lebih baik memang 6 kali makan. 3 kali makan besar artinya lengkap tuh. Ada 3 kali selingan. Kenapa? Untuk mencegah misalnya hipoglikemia atau hiperglikemia. Karena ingat ya, badan tidak asup makanan ya kan kebanyakan takut nih, takut nih kadar gula saya naik gitu ya. Jadi nggak makan gitu. Betul, nggak makan. Tapi jangan salah, hati juga punya kemampuan untuk produksi gula, produksi karbohidrat gitu loh. Gluconeogenesis namanya ya. Jadi memang lebih baik kita kontrol. Ya. Satu lagi pelajaran tambahannya adalah pemirsa, ternyata untuk orang-orang yang diabetes nggak bisa nggak makan. Ya, tetap makan dengan jumlah tertentu, porsi tertentu di jam yang tertentu juga. 6 kali. Begitu skip makan malah gulanya jadi naik. Betul ya. Dan lagi pula misalnya dengan obat kan itu ada jangka waktu tertentu untuk mekanisme efektivitas obat, jadi harus disesuaikan. Apalagi pakai insulin. Monggo deh silakan. Baik dok. Kita silakan dulu. Pertanyaan yang tadi kita ke dokter Livy dulu tadi. Dokter Livy, kalau sudah saya nih pakai minum obat misalkan ya, gitu. Apakah akan minum obat seterusnya atau bisa lompat ke tempat yang nggak pakai obat gitu? Ya, kembali lagi memang setiap orang itu berbeda-beda, individualistik ya namanya. Jadi umumnya sih kalau memang sudah pakai obat terkontrol, kita akan pertahankan obat-obatan tersebut gitu. Untuk penyakit diabetes mellitus ini sebenarnya penyakit yang progresif, jadi memang nature-nya seperti itu. Jadi untuk jangka panjang akan semakin berprogres lah gitu. Bertambah buruk dan berkomplikasi. Nah, kalau terkontrol terus-menerus, apakah dia akan tambah buruk tetap? Progresivitasnya akan melambat. Jadi yang mungkin akan progresivitasnya seperti ini dan ini bisa menjadi lebih landai. Tapi pada dasarnya ini penyakitnya akan jalan terus, bukan penyakit yang berhenti. Berarti nggak bisa sembuh dong dok? Ya sebetulnya ini penyakit yang tidak bisa sembuh, sama seperti hipertensi. Jadi kita bisanya mengontrol. Jadi nah pemirsa, kalau kita mengontrol terus-menerus, kalau gula darah kita selalu normal, malah di bawah normal barangkali gitu ya, pokoknya nggak nempel-nempel ke atas, apakah kemudian kita bisa terhindar dari semua komplikasi? Nanti dijawab sama dokter Livy ya, jangan kemana-mana pemirsa. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Pemirsa di Halo Dokter hari ini kita masih membahas mengenai diabetes mellitus. Kita kaitkan dengan kunciannya ternyata di nutrisi ya pemirsa ya. Jangan lupa sehat itu asik. Kita balik lagi pemirsa. Tadi dokter Livy mengatakan sebetulnya penyakit diabetes mellitus itu penyakit yang progresif. Jadi kalaupun kita udah jagain aja dia akan jalan terus penyakitnya. Jadi Bu, maaf Bu, ternyata nggak bisa dikatakan sembuh, cuman terkontrol. Pertanyaan saya tajamkan lagi ya. Bisa nggak sih kemudian dari minum obat terusnya berhenti minum obat? Bisa katanya ya. Mungkin, tapi tergantung keadaannya seperti apa, kasusnya seperti apa. Jadi nggak bisa semua dikatakan bisa berhenti obat, nggak bisa ya dok ya. Kemungkinan besar adalah minum obat terus-menerus. Dosis barangkali bisa kurang gitu ya dok ya. Oke, sekarang kalau dijaga, kontrolnya bagus, gula darah nggak pernah di atas normal, bisa nggak dia komplikasinya terhindari? Bisa. Jadi Bu, bisa sehat seperti yang lain. Nggak ada yang tahu kita kena diabetes mellitus kecuali kalau kita lagi minum obat barangkali gitu ya. Tapi kembali lagi Mbak Lula, kita memang harus menjaga pola hidup dan yang paling penting itu niat. Ya nggak? Karena kalau nggak niat untuk merubah sesuatu, kita nggak akan bisa berubah dan tidak akan bisa sembuh. Gitu. Biasanya orang-orang yang kena diabetes itu biasanya akan akrab dengan dokter penyakit dalam, tapi di awal-awal mestinya akrab juga dengan dokter gizi supaya mengerti harusnya seperti apa. Kalau gitu supaya semua mengerti kita keluarkan IG kita ya pertanyaannya. Banyak nih pertanyaannya. Silahkan. Oke, dari Mas Rendra MDN.
Dok, saya 4 bulan turun 9 kilo tanpa diet. Dan saya juga punya keturunan diabetes dari bapak. Gimana ya dok? Nah, ini sama yang tadi kita bahas nih dok, penurunan berat badannya. 4 Tapi bulan kan cuma 9 kilo dok. 9 kilo. Cuma tapi kalau orang yang kurus tambah kurus ya. Sebulan 2 kiloan lah. Iya. Gimana tuh dok? Ya kalau ini sih kita lihat memang Mas Rendra ini punya keturunan diabetes dari bapak. Iya. Nah itu kan kita sebutnya first degree relatif, jadi keluarga yang langsung gitu, bapak, kakak, adik itu harus screening. Oke, diabetes. termasuk faktor resiko ya dok Jadi ya? walaupun cuma 9 kilo, nggak masuk yang drastis loh. Misalnya dikatakan drastis itu kalau misalkan sebulan lebih daripada 5 kilo. Ini kan sebulan nggak sampai 5 kilo ya dok ya. Tapi tetap karena punya oleh-oleh diabetes tadi gitu keturunan, tetap aja periksa lebih jauh. Iya. Jadi gini loh pemirsa di rumah, kita nggak bisa nanya saya gini, tapi lebih bagus adalah gula darah saya berapa. Karena dokternya juga nggak bisa dari jauh, oh ini gula darahnya tinggi, nggak bisa begitu ya dok ya, laboratorium kan gitu. Betul. Baik dok, kita lanjut ya dok ya. Berikutnya. Dari Rusmiati 2078, apakah stres juga bisa memicu naiknya gula darah dok? Oke, bisa, jawabannya bisa. Jadi memang kalau stres itu ada hormon-hormon yang dilepaskan. Nah ini hormonnya beda sih ya. Jadi dia menyebabkan gula darahnya itu meningkat di dalam Jadi tubuh. kemarin kita bahas tuh kemarin, sebetulnya aduh, tuh iya. waktu stres itu sebetulnya tubuh kita saking pinternya dia nyiapin gula supaya kita bisa berpikir, supaya kita bisa lari kalau dikejar anjing barangkali gitu ya dok. Fight or flight ya Iya, kemarin. tapi permasalahannya kalau gula darah kita udah tinggi, dia tambah tinggi lagi, masalah ya pastilah ya dok ya. Tambah naik gula darahnya. Baik Oke. Bu Rusmiati, jangan boleh stres kalau gitu ya, banyak-banyak healing barangkali ya. Oke, lanjut. Berikutnya dari Arta. Ibu saya penderita diabetes mellitus. Asam lambungnya terkadang jadi punya asam lambung, tensi tinggi. Apakah ibu saya bisa nih mengkonsumsi buah mengkudu? Oke, ini yang tadi saya tunggu-tunggu karena banyak banget ceritanya. Ada yang mengkudu, ada yang macam-macam lah ceritanya. Ada nggak sih dok, boleh gitu yang bisa dimakan yang menurunkan gula darah? Jadi sebenarnya begini, tidak hanya satu jenis tertentu saja ya, misalnya buah A, buah B, sayur A, sayur B gitu ya, yang memiliki klaim untuk menurunkan glukosa darah. Karena lebih kepada pengaturan secara keseluruhan. Artinya adalah gini deh, misalnya ya, boleh nggak makan buah mengkudu? Kalau makannya sekarung? Tetap banyak. Ada Kalau glukosanya. buat nurunin gula darah maksudnya? Ada nggak dok? artinya kan- Dosis-dosisnya berapa Nah, jumlahnya? untuk sementara untuk gitu? saat ini memang belum ada secara EBM gitu ya berapa-berapanya. Belum ada ya. penelitiannya, Betul, dan lagi pula memang harus beragam untuk mengintake atau mengasup misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, apalagi beda-beda warna, itu jenisnya antioksidannya beda banget. Begitu. Belakangan ini dok ya, ada di grup WA lah ya dok ya, mulai tersebar cerita bahwa hati-hati dengan jus. Nah, Ya. orang-orang yang kena diabetes mellitus apalagi katanya hati-hati dengan jus. Sebetulnya memang apa sih dok permasalahan dengan jus itu? Yang pertama adalah, saya nggak bilang itu salah atau tidak ya. Memang sebenarnya yang lebih baik adalah buah utuh. Buah potong. Buah potong itu pun sudah tahu seberapa besarannya berapa. Karena masing-masing besaran itu memiliki kandungan kalori dan gula yang berbeda. Ya. Ya. Kalau di jus udah nggak tahu dong dok berapa besarannya yang pasti ya dok. Betul, apalagi kita ke penjual, saya minta 1 jus jeruk misalnya. Wah, nggak tahu tuh jeruknya ada berapa dia masukin. Ditambah gula pasir misalnya, tambah susu lagi, enak ya. Tapi udah banyak sekali Atau kalau bikin karbohidratnya. sendiri dok, kita nggak pakai gula nih, gimana? Nah, itu lebih baik ya. Kalau saran saya, boleh sesekali kita bikin jus, tapi sudah tahu berapa jumlah buah yang dimasukkan ke dalam sana sesuai preskripsi nutrisi. Ya, gulanya bisa diganti, bukan gula pasir misalnya. Jadi ibu-ibu sekalian, permasalahannya adalah bukan jusnya yang salah. Tapi kalau udah diabetes itu adalah kita udah nggak bisa ngitung. Kan kita udah tahu mesti jenis, jumlah, nah itu udah kacau Dan semua. jamnya. Satu lagi dok, Ya. pertanyaan tuh semua orang ini, kan saya minum gula gitu ya, ada gula pasir udah nggak saya minum katanya. Saya sekarang cuma pakai gula Jawa, gula aren. Kemudian tambahannya lagi adalah gula obat. Mana yang lebih baik antara gula aren dan gula obat katanya? Gula obat tuh Maksudnya pengganti gula gitu, pemanis buatan. pemanis buatan. Pemanis buatan itu boleh saja, tapi memang ada berbagai macam jenis dan itu ada kadar maksimalnya dalam sehari. Jadi nggak bisa juga kebanyakan. Betul ya. Apalagi yang gula-gula kekinian nih sekarang itu juga sangat hati-hati, apalagi pakai BOBA misalnya, itu kan dari karbohidrat juga ya. Jadi di samping rasa enaknya juga perhatikan ya Kalorinya. Betul. Untuk zaman sekarang mungkin belum terjadi resistensi insulin. Ototnya masih bagus, masih besar
besar karena pengguna glukosa terbesar adalah otot. Ada glukos transporter di sana, ya. Masih muda cakep dong masa ototnya. Nanti kalau udah makin tua, makin kecil muscle mass-nya, pengguna untuk gulanya juga makin rendah. Terus udah terbiasa untuk intake gula waktu masa mudanya semakin tinggi. Makin besar pula untuk risiko dia akan menyandang diabetes. Jadi hati-hati. Tadi gula aren, kalau gula aren gimana dok? Ini banyak yang kemudian sekarang beralih ke gula aren dari gula itu sama pasir. saja ya. Sama aja ya, nggak ada betul, ini ya. itu sama saja ya. Jadi memang harus ada porsinya dan harus udah mulai mengerem-ngerem. Jadi balik lagi adalah boleh nggak? Boleh pemirsa, tapi jumlahnya. Betul. Yes, tadi kayaknya di slide itu sempat ada jumlah gula ya. Sebenarnya berapa sih dok jumlah gula yang disarankan untuk penderita diabetes? Oke, itu bergantung kepada kebutuhan kalori dia. Kembali lagi. Kebutuhan karbohidrat dia sehari. Kalau saya membagi untuk kebutuhan karbohidrat itu berasal dari pertama bahan makanan sumber karbohidrat sendiri. Misalnya nasi dia punya karbo. Ya. Bahan makanan Dia punya sumber gula. nabati dia punya karbo. Dalam satu penukar nabati, tahu atau tempe sepotong ini dia punya karbonya sekian. Baru nanti masuk ke gula pasir. Tapi kalau penyandang DM saya tidak memberikan gula pasir. Jadi lebih ke arah buah dan sayuran. Jadi nggak perlu pakai gula ya? Betul. Jadi pemirsa waktu dikatakan gula pasir, kenapa nggak perlu gula pasir lagi? Karena udah gula-gula lain udah banyak ternyata. betul. Salah satunya dari nasi yang pulen warna Betul. putih asik itu kan ya Betul. gulanya juga tinggi. Iya, betul Jadi sekali. kalau Anda sudah punya diabetes, yang pasti sekarang adalah harus agak mesra nih sama dokter gizi supaya lebih mengerti apa yang bisa dimakan, apa yang tidak. Bisa triknya bisa mengerti supaya bisa menikmati hidup. Nggak kayaknya nggak boleh semua gitu ya, tapi tetap terjaga gula darahnya supaya nggak datang ke dokter Livi ternyata komplikasinya ada gitu ya dok ya. Ya betul, dan tentunya memang ketika kita menderita diabetes mellitus ya, kita harus tetap menjaga pola hidup, olahraga, aktivitas. Ya. Jadi konsistensi. walaupun gitu ya, ternyata gula darahnya 85, Ya. Bu Yusdita tetap aja berat Betul. badannya harus dikurangin gitu ya, Dan karena niat bisa ada ya. yang lain ceritanya. Betul, dan niat untuk berubah. Dan gitu. ternyata di kita juga udah banyak yang diet nih, salah satunya Mas Bruno, kelihatan dari jauh dan niat banget dia. Perutnya kayaknya udah agak rata ya. Kalau mau minum kopi, kopinya kopi hitam nggak pakai gula. Oke. Jadi pantunnya ada kopinya nggak? Ada. Coba. Kopi saya bundar. Bukan. Aku dulu berarti ya dong. Iya boleh. Pergi main ke Tanah 100. Oke. Jauh. Ada gendang, mainnya di tabuh. Yuk hindari diabetes mellitus dengan nutrisi sehat bagi tubuh. Cakep. Luar biasa, cakep. Selanjutnya. Ini deg-degan nih kalau Mas Bruno yang ngomong kayak nggak Aliran dia nyambung nggak ini. beda Iya memang. nih. Coba gimana Mas? Tiap hari main bola. Capek. Main bola bareng si Kusno. Kalau kalian memang kelebihan gula, tolong diperhatikan. Tolong sisihkan 2 kilo buat Mas Bruno. Gula apa? Kan bener kan? Nggak enak ini akhirnya. Gula di darah nggak ada gunanya lagi Mas Brun. Jadi dok, kopi nggak pakai gula ya dok ya? Americano berarti ya. Pemirsa mudah-mudahan ya hari ini kita bisa mendapatkan pencerahan yang lumayan mengenai nutrisi yang kita pilih supaya terhindar dari diabetes mellitus, atau kalau sudah punya diabetes mellitus pun dijaga ya gula darahnya supaya terkontrol dengan baik. Ya, pastikan kita selalu hidup berkualitas, pilih nutrisi yang baik, tetap olahraga, dan jangan lupa nih, selalu saksikan Halo Dokter di TVRI. Setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai. Kalau kelewatan tinggal lihat aja di YouTube TVRI Nasional ya. Ya, oke, kita Sampai ketemu ketemu lagi lagi ya. Yes, dah. Halo Dokter, karena sehat itu Asik.